Baik, malam teman-teman. Ini kita lanjut ke pemateri kedua kita, yaitu oleh Kak Reza Arianda. Selamat malam, Kak Reza. Halo, selamat malam, Ana. Baik, malam Kak. Ini untuk rundown-nya ini, nanti pertama saya baca CV Kak Reza dulu ya, terlebih dahulu. Ya, Nanti dilanjutkan dengan pemaparan materi kurang lebih 20 menit, kemudian sesi tanya-jawab kurang lebih 15 menit, dan kemudian penyerahan sertifikat dan dokumentasi dengan pemateri kedua kita pada malam ini. Baik, adapun nantinya tema yang diberikan oleh Kareza sendiri yaitu transformasi pariwisata Indonesia, yaitu peluang dan tantangan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata oleh Kak Riza Arianda. Untuk mempersingkat waktu dan layar, saya persilakan kepada Kak Riza. Assalamualaikum. Kedengaran suara saya? Ini baru terdengar Kak Riza. Oh ya, maaf. Oke, saya ulang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam panitia dari EATAC dan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk bisa sharing-sharing sedikit dengan teman-teman volunteer yang nantinya akan membantu masyarakat di Werebo yang akan datang. Dan teman-teman boleh panggil saya Reza. Saat ini berusia 23 tahun dan berasal dari Provinsi Aceh. Dan berikutnya. Oke, izinkan sedikit saya bercerita terkait background atau karir saya di bagian pariwisata. Dan sebelumnya saya merupakan seseorang yang berasal dari Sebelu atau salah satu pulau terluar yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Aceh, dan merantau di ibu kota di Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh. Dan pada saat saya di bangku SMA, saya mengikuti beberapa kegiatan seperti modeling dan berhasil mengantarkan saya menjadi duta wisata Kota Banda Aceh pada tahun 2019. Dan pada saat itu saya berkontribusi untuk Kota Banda Aceh dan juga dipercayakan sebagai Ketua Ikatan atau Ketua Paguyuban Agam Minang Duta Wisata Kota Banda Aceh periode 2024 sampai 2022 sampai 2024. Dan pada saat itu juga saya kebetulan basic saya sebagai background seorang mahasiswa psikologi, saya sangat senang ketika mengikuti berbagai macam kegiatan volunteer seperti sahu gampung dan juga kegiatan volunteer lainnya yang tersedia di Provinsi Aceh. Dan akhirnya saya dan beberapa teman-teman saya tergerak hati untuk menjadi salah satu founder atau mendirikan sebuah komunitas yang berfokus kepada pendidikan inklusi yaitu Safe Education Aceh atau SEA. Dan setelah itu saya menjalani berbagai macam kegiatan di Safe Education Aceh ini dan membantu adik-adik yang membutuh pertolongan, khususnya mungkin adik-adik yang disabilitas atau juga inklusi. Dan dari adanya pengalaman tersebut, saya mengikuti ajang Duta Pariwisata Indonesia dan membawa sebuah pengalaman saya sebagai Duta Wisata Banda Aceh dan juga memiliki salah satu komunitas di Aceh. Dan dengan adanya usaha dari saya pribadi dan juga beberapa kawan-kawan, saya berhasil diamanahkan juga sebagai Duta Pariwisata Indonesia 2022 dan juga aktif sebagai content creator dan editor dalam bentuk kontribusi saya dalam bidang pariwisata. Dan selanjutnya, oke teman-teman, dan mungkin itu tadi sedikit terkait background saya pribadi. Dan pada malam hari ini sesuai yang sudah dijelaskan sama Anan tadi, bahwa kita mau berbicara atau ngobrol-ngobrol sedikit tentang transformasi pariwisata Indonesia, peluang dan tantangan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Selanjutnya, nah teman-teman, sebelum kita bahas soal transformasi dan peluang di pariwisata Indonesia, teman-teman harus tahu tentang basic adanya pariwisata dan juga kepariwisataan dan juga wisata. Pasti selama ini teman-teman tahunya pariwisata dan juga wisata. Sebenarnya dari cakupan atau makna dari hal tersebut memiliki arti atau makna yang berbeda-beda. Seperti pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung sebagai berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat atau pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Ini contohnya seperti kita mengunjungi
sesuatu objek wisata tertentu, dan di sana ada penjual, di sana juga ada fasilitas-fasilitas yang disediakan. Nah, itu yang dinamakan pariwisata. Sementara wisata sendiri, slide berikutnya. Nah, sementara wisata sendiri adalah diri kita sendiri, yaitu teman-teman yang melakukan perjalanan ke suatu destinasi wisata atau ke suatu objek tertentu untuk belajar dan juga berkreasi, dan masih banyak lain niat dari teman-teman atau yang disebut sebagai wisata ini. Dan yang terakhir ada kepariwisataan. Selanjutnya. Nah, kepariwisataan ini adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan lainnya. Nah, kepariwisataan ini adalah hal-hal yang mencakup tentang sepenuhnya tentang wisata, seperti misalkan undang-undang, aturan-aturan di tempat wisata, dan juga tentang aturan bagaimana pariwisata ini akan berdampak kepada perekonomian yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, jadi kepariwisataan ini adalah cakupannya lebih besar dan menyeluruh. Nah, selain dari dasar makna dari pariwisata, wisata dan juga kepariwisataan, teman-teman mungkin perlu mempelajari istilah-istilah kepariwisataan. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dengar shopping tourism. Shopping tourism ini dapat diartikan sebagai aktivitas belanja yang dilakukan selama perjalanan atau dalam waktu senggang ketika teman-teman liburan. Nah, biasanya ini untuk wisatawan yang mungkin memiliki finansial yang cukup untuk bisa berbelanja ke suatu daerah yang memiliki niat pasti yaitu berbelanja. Dan masih banyak lagi istilah kepariwisataan. Kalau sekarang itu ada virtual tourism. Nah, virtual tourism ini juga salah satu dari istilah kepariwisataan yang mencakup dalam sistem pariwisata yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi sebenarnya, teman-teman bisa baca sendiri nanti di slide ini, slide berikutnya. Nah, slide ini juga sama, ada istilah-istilah dari kepariwisataan, dan sebenarnya dari dua slide ini masih banyak lagi istilah kepariwisataan, tapi inilah yang paling dominan dan yang digerakkan oleh Kemenparekraf. Selanjutnya. Nah, bicara soal basic atau dasar dari pariwisata tadi, tentang adanya wisata, pariwisata, dan juga kepariwisataan. Pastinya dengan adanya kita mempelajari nilai dasar dari kepariwisataan itu, kita juga perlu memaknai atau mempelajari bagaimana hakikat transformasi pariwisata di Indonesia atau perjalanan pariwisata yang ada di Indonesia. Berikutnya. Nah, teman-teman mungkin yang join di Zoom meeting pada malam hari ini kelahiran tahun 2000-an atau bisa kita bilang Gen Z, yang mungkin beberapa dari teman-teman belum ada yang belum pernah merasakan bagaimana suasana pariwisata atau masyarakat dulu bagaimana mengupayakan pariwisata di tempo dulu. Ada 3 poin yang mungkin bisa jadikan perbedaan tempo dulu dan masa kini. Yang pertama, poin promosi. Kalau dulu masyarakat atau pemerintah itu menggunakan koran, majalah, TV, atau brosur dan spanduk untuk mempromosikan pariwisata atau objek wisata baru. Ingat banget dulu waktu aku masih SMP, itu aku dapat di nongkrong di kafe itu dapat brosur bahwa ada sel objek wisata waterboom untuk di hari Minggu. Nah, jadi suasana di masa dulu atau tempo dulu ini, cara masyarakat atau fasilitator yang mempromosikan pariwisata itu menggunakan manual dan juga seperti TV, brosur, dan majalah, dan lain-lainnya. Dan yang sangat terasa, kalau saat ini promosinya itu gencar di media sosial. Nah, kalau tadi tempo dulu masyarakat mempromosikan pariwisata melalui brosur atau spanduk, kalau sekarang itu dominan lebih ke media sosial atau menggunakan jasa influencer atau travel influencer. Nah, saat ini sudah aktif promosi dari pemerintah, masyarakat, lapisan pelaku wisata itu juga jauh lebih aktif mempromosikan pariwisata ini melalui media sosial ketimbang balik lagi ke zaman dulu melalui brosur atau menggunakan majalah dan lainnya. Dan yang kedua, ini ada poin akomodasi. Nah, akomodasi juga menjadi salah satu poin yang sangat terasa perbedaannya antara tempo dulu dan masa kini.
Kalau dulu kita mau pesan tiket pesawat aja itu harus ada perantara atau orang ketiga. Kalau sekarang itu kita bisa memesan sebuah tiket pesawat ini melalui e-commerce atau aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan di HP kita atau gadget kita seperti Traveloka, Agoda dan masih banyak lagi. Dan kalau dulu kita harus pergi ke tempat pangkalan ojek, becak ataupun angkutan umum untuk bisa berpindah dari suatu objek wisata ke objek wisata lainnya. Kalau sekarang kita bisa menggunakan HP aja itu sudah memudahkan kita untuk mendapatkan akomodasi atau angkutan umum yang kita pengen, Grab dan juga Gojek. Dan masih banyak lagi perbedaannya melalui akomodasi. Dan secara eksekusi pun juga sangat berbeda. Kalau dulu kita sering merasakan adanya eksekusi atau servis dari pelayanan pariwisata ini melalui manual service. Di mana kalau kita berkunjung ke tempat wisata dulu, itu satpam-satpam di sana masih mengarahkan kita, masih merobek karcis kita kalau kita mau masuk ke objek wisata tertentu. Nah, kalau sekarang itu udah dominan lebih ke self service, di mana kita tidak perlu lagi ngantri kebanyakan untuk diarahkan oleh satpam, tapi sekarang kita bisa scan barcode dan juga bisa lihat petunjuk dari media-media yang mungkin sudah dijelaskan di media sosial dan juga di objek wisatanya langsung. Itu teman-teman perbedaan antara pariwisata tempo dulu dan masa kini. Namun di tahun 2019 sampai 2020 kemarin pariwisata kita sudah semakin meningkat dan juga Kemenparekraf, pemerintah setempat, masyarakat sudah mulai melek dengan hadirnya pariwisata yang ada di Indonesia. Sangat disayangkan sekali pada tahun 2020 juga kita mendapat musibah yaitu COVID-19. Boleh slide berikutnya. Nah, di slide berikut ini kita bisa lihat data sendiri bahwa dampak negatif dari adanya COVID-19. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa dari transisi pariwisata tempo dulu dan sampai masa kini, pemerintah dan juga masyarakat itu sudah mengupayakan semaksimal mungkin sampai puncaknya di tahun 2020 awal. Dan siapa sangka kita menghadapi COVID-19 dan membuat dampak pandemi ini menjadi kerugian besar bagi setiap sektor yang ada di negara kita, bahkan sektor pariwisata itu sendiri. Berikutnya. Nah, dalam sektor pariwisata ini sekitar 12,91 jiwa orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, 939.000 orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja, dan sekitar 409.000 tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Nah, dari data ini aja kita bisa lihat bahwa pariwisata pada saat masa COVID-19 ini sangat-sangat berdampak buruk bagi pariwisata yang ada di Indonesia. Namun dengan adanya data ini menjadi sebuah semangat juga bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengenjot kembali dengan sistem yang baru untuk bisa mempromosikan pariwisata di era COVID-19. Terbukti dengan adanya usaha-usaha dari pemerintah dan juga usaha dari Kemenparekraf khususnya, banyak sistem-sistem yang diubah seperti semuanya melalui basis online dan hadirnya virtual tour atau virtual tourism ini juga makin lama peningkatan pariwisata di era COVID-19 ini juga semakin membaik. Terbukti dengan adanya data dari Kemenparekraf di slide berikutnya. Nah, terbukti dengan adanya data ini, pariwisata memiliki daya tarik atau peringkat yang terbaik untuk bisa memanfaatkan situasi atau memulihkan situasi pandemi ini menjadi endemik. Nah, itu adalah salah satu upaya pemerintah kita dengan berbagai macam program yang dicanangkan. Kalau dulu ada program 10 destinasi wisata baru, tapi pemerintah sekarang menggalakkan yaitu destinasi super prioritas dan digunakan sistem berbasis online. Nah, dengan masih banyak lagi cara lainnya yang digalakkan oleh pemerintah yang pada akhirnya kita menjadi salah satu negara yang berhasil memberikan peringkat terbaik untuk bisa pulih lebih cepat untuk membangkitkan setiap sektor termasuk pariwisata. Dan berikutnya.
tadi pemerintah, Kemenparekraf khususnya dan juga masyarakat pelaku wisata sangat mengenjot sektor pariwisata dan sangat mengutamakan kemajuan sektor pariwisata di situasi pandemi COVID-19. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa pariwisata itu sangat penting? Karena nunjang perekonomian dan pembangunan juga. Teman-teman ada yang sharing kira-kira kenapa pariwisata itu penting? Dapat menunjang membantu salah satunya bisa menunjang perekonomian dan pembangunan di Indonesia tentunya. Ya, kira-kira ada yang lain? Teman-teman mungkin yang mau sharing kenapa pariwisata itu penting? memperkenalkan budaya Indonesia ke yang lebih luas. Ya, benar sekali. Nah, jadi dari jawaban teman-teman tadi bahwa pariwisata ini sangat salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia selain mempromosikan budaya, meningkatkan daya tarik di Indonesia sendiri. Pariwisata itu sangat penting bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Di slide berikutnya. Nah, kenapa sangat penting? Karena kita balik lagi ke makna dari kepariwisataan. Teman-teman bisa baca sendiri di sini ada, saya mau highlightkan di sini ada pariwisata itu merupakan sebagai wujud kebutuhan. Nah, kita bisa bilang bahwa pariwisata saat ini adalah perwujudan dari sebuah kebutuhan dari lapisan masyarakat yang ada di Indonesia termasuk kita sendiri. Nah, dimulai kita berbisnis, kita bisa rekreasi di dalamnya dan juga mempelajari hal baru, itu semua cakupannya ada di dalam pariwisata. Berikutnya. Nah, terbukti juga kenapa pariwisata ini menjadi sebuah sektor yang sangat penting dan sangat berdampak di perekonomian. Sini teman-teman bisa lihat ada data yang saya dapatkan dari Kemenparekraf bahwa 7,4 triliun pendapatan PDB di Indonesia itu meningkat, menyerap 33.000 tenaga kerja dari sektor parekraf, dan tingkat okupansi hotel naik hingga 70%. Nah, sebenarnya masih banyak lagi data teman-teman yang bisa dapatkan, bisa langsung aja dicek di website Kemenparekraf, tapi ini adalah data yang paling menonjol dari yang tertera di Kemenparekraf di Instagramnya. Dan di sini juga bisa membuktikan bahwa kenapa pariwisata ini sangat berdampak kepada perekonomian yang ada di Indonesia. Berikutnya. Nah, di sini juga ada data dari Kemenparekraf yang saya dapatkan bahwa dari masa COVID kemarin dan juga di tahun 2022 dari masa pandemi ke endemik, pemerintah sudah mengupayakan berbagai macam cara melalui online, kembali lagi ke offline, dan sudah merencanakan strategi marketing sampai tahun 2030 dari yang kita sebut sebagai pandemi to endemic. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tahun 2030 ini Gen Z menjadi salah satu peran utama dalam kemajuan setiap sektor, termasuk sektor pariwisata. Karena pemerintah sekarang, khususnya Kemenparekraf itu menerapkan berbagai macam program seperti Sustainable Development Goals dan juga Metaverse atau AI, dan masih banyak lagi program-program yang membutuhkan potensi dari Gen Z. Apalagi saat ini negara kita juga memiliki target di tahun 2045 menjadi budi yang akan menjadi negara emas atau mungkin yang akan membantu kemajuan Indonesia ke depannya melalui sektor pariwisata ini juga salah satunya di tahun 2045. Nah, berarti di sini dari data ini kita bisa lihat bahwa Gen Z menjadi peran utama. Nah, ini akan memunculkan sebuah peluang besar bagi kita yang sesuai dengan tema malam hari ini. Peluang yang bisa kita dapatkan secara masif itu kita sebagai Gen Z. Berikutnya. Nah, di sini kita berbicara soal peluang. Teman-teman bisa lihat di poin pertama, dengan adanya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan atau turis asing itu meningkat cenderung lebih cepat. Dan ini akan membuat kesadaran dan juga kebutuhan masyarakat terhadap wisata semakin meningkat juga, yang akan membentuk sebuah inovasi dan juga kewirausahaan. Nah,
ini merupakan salah satu sebuah inovasi yang sangat baru dan bisa memberikan peluang-peluang bagi kita anak-anak muda untuk membuka bisnis baru dan juga inovasi baru untuk bisa membentuk sebuah komunitas yang berbasis pariwisata yang bisa dapat mendukung perekonomian yang ada di Indonesia. Dan yang poin ketiga ini teman-teman bisa lihat pemerintah dengan pasti juga akan melek dengan kita sebagai muda-mudi yang terus berupaya berkembang, dan pemerintah juga pastinya akan mendirikan atau memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur yang semakin besar dan terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi kita muda-mudi yang akan datang. Gitu. Selanjutnya, nah memang peluang yang bisa kita rasakan itu sangat besar teman-teman. Tapi ada juga tantangan yang perlu kita lewati dan perlu kita hadapi. Yang pertama itu sumber daya manusia. Nah, ini menjadi sebuah tolak ukur atau menjadi sebuah masalah ketika sebuah peluang itu besar dan sumber daya manusianya yang sedikit. Atau banyak anak muda sekarang yang nggak percaya dengan potensi diri mereka sendiri, yang akhirnya nggak mau menggali dan mencoba hal-hal baru yang nantinya padahal mereka bisa menjadi garda terdepan untuk kemajuan negara kita, bahkan untuk bisa memajukan perekonomian negara. Dan tantangan berikutnya itu ada pola pikir dari masyarakat. Masih banyak saat ini mungkin terputusnya di daerah-daerah yang belum memperhatikan pariwisata, itu masyarakatnya memiliki pola pikir yang mungkin bisa kita bilang tertinggal. Mungkin bisa saya contohkan di daerah saya sendiri di Provinsi Aceh, kental dengan syariat Islam, masih banyak masyarakat yang memikirkan atau memiliki pola pikir yang bahwa pariwisata ini dapat merusak citra atau budaya yang sudah ada di Aceh. Nah, ini tugas pemerintah dan juga kita juga sebagai pemuda untuk bisa mengubah pola pikir masyarakat dan bisa menyemangati anak-anak muda lainnya untuk bisa menggali agar menjadi sumber daya manusia yang bagus. Dan yang kedua itu ada kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini juga menjadi sebuah tantangan yang lumayan besar nih bagi kita, karena memang kemajuan teknologi itu akan menjadi sebuah peluang yang bagus bagi kita, tapi ini bisa memberikan dampak negatif juga untuk anak muda sekarang. Yang pertama, kita dapat menerima informasi itu dengan cepat tanpa memikirkan informasi tersebut benar atau tidak. Yang kedua, banyak orang tua atau masyarakat mungkin yang terbiasa dengan sistem tempo dulu, dengan adanya teknologi ini yang masuk, mereka tidak terbiasa untuk bisa beradaptasi di lingkungannya. Contoh mungkin yang terjadi kemarin itu permasalahan TikTok Shop. Nah, banyak pasar-pasar offline itu tidak setuju dengan hadirnya TikTok Shop atau aplikasi lainnya yang menjual berbagai macam kebutuhan melalui online. Menurut saya itu adalah salah satu tantangan bagi kita bahwa masih banyak loh sebenarnya masyarakat ini tidak siap dengan adanya kemajuan teknologi dan merasa mendapatkan hal negatif dari kemajuan teknologi. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk bisa mengedukasi terkait hal positif dari teknologi. Dan yang ketiga itu dampak lingkungan. Dengan majunya pariwisata, pastinya limbah-limbah itu juga, limbah sampah itu juga makin banyak yang disumbangkan gitu. Contoh bisa kita lihat kita berkunjung ke suatu destinasi wisata pantai. Di sana pasti teman-teman lihat dari objek-objeknya sangat bagus, tapi masyarakatnya masih tidak peduli dengan lingkungan atau menjaga objek tersebut dari bebas sampah. Nah, ini juga menjadi sebuah tanggung jawab kita pemuda. Kalau kita tidak siap dengan tantangan dari dampak lingkungan ini secara negatif, kita juga tidak akan bisa berkembang dan juga mengikuti arus yang mungkin saat ini tengah berjalan. Kita bisa mengambil langkah untuk menyiapkan tantangan ini melalui inovasi-inovasi baru untuk bisa bagaimana caranya limbah sampah ini bisa kita manfaatkan kembali menjadi suatu barang atau suatu inovasi yang sangat berguna bagi kita dan juga masyarakat setempat. Next, berikut. Nah, dari upaya-upaya tadi, dari peluang dan juga tantangan, kira-kira bagaimana sih cara kita mendukung perkembangan sektor pariwisata? Sebenarnya mudah banget teman-teman untuk bisa menjadi salah satu muda-mudi yang berkontribusi di bagian pariwisata. Berikutnya. Teman-teman, dari cara atau poin nomor 1 aja sudah melakukan atau berupaya untuk bisa
mendukung perkembangan sektor pariwisata, yaitu memahami perubahan pariwisata secara masif. Nah, pada malam hari ini kita sedang berusaha untuk bisa memahami sebenarnya bagaimana sih pariwisata itu sangat berdampak bagi kita, sangat berdampak bagi negara kita dan juga perekonomiannya. Dan yang kedua, memanfaatkan akses digital yang teman-teman punya seperti YouTube, TikTok, Twitter, dan juga Instagram, dan masih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan akses digital. Terlebih lagi teman-teman yang hobi di bagian editing, video, desain grafis, dan juga hobi membuat konten, ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar bagi kita untuk memanfaatkan akses digital ini. Nah, tapi juga teman-teman yang mungkin tidak punya minat bakat di bagian editing dan juga desain grafis dan juga content creator, juga jangan khawatir. Teman-teman bisa memanfaatkan peluang atau inovasi baru untuk bisa membangun sebuah bisnis yang bisa bertahan di era pada saat ini, terlebih lagi bisnis yang mungkin berfokus kepada sektor pariwisata seperti coffee shop mungkin dan juga clothing. Teman-teman bisa buka dari hal kecil yang bisa nantinya teman-teman promosikan di media sosial teman-teman masing-masing. Berikutnya. Nah, salah satu upaya saya untuk bisa mendukung pariwisata adalah menjadi content travel, menjadi influencer di daerah saya sendiri, berfokus kepada pariwisata. Saya aktif membuat konten-konten pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya Aceh, dan saya promosikan melalui media sosial seperti Instagram. Di situ saya create dan saya konsepkan bagaimana caranya saya menceritakan hal-hal unik yang saya jalankan sebagai bentuk pengalaman pariwisata. Dan bukan hanya Instagram, saya juga share pengalaman saya jalan-jalan di Indonesia, bahkan Aceh, itu melalui TikTok. Dan kedua akun ini juga saya lagi berusaha untuk bisa konsisten untuk bisa membantu pariwisata yang ada di daerah saya sendiri. Dan ini juga bentuk kontribusi nyata saya sebagai Duta Pariwisata Indonesia tahun 2022 untuk tetap aktif membantu pariwisata untuk bisa meningkatkan setidaknya bisa membantu memotivasi teman-teman semuanya untuk bisa sama-sama menjadi duta wisata atau duta pariwisata ke anak-anak muda lainnya. Dan berikutnya. Nah, tadi kita udah bicara soal seberapa penting pariwisata dan dampaknya apa bagi kita, peluang dan juga tantangannya apa. Dan ini juga sangat berpengaruh ketika teman-teman mengikuti kegiatan sosial atau volunteer. Seperti teman-teman nantinya akan lakukan di RIBO, teman-teman ini merupakan sebuah salah satu peluang yang nantinya bisa teman-teman kembangkan kembali ketika pulang dari aksi sosial atau kegiatan sosial nantinya. Yang pertama, manfaatnya itu teman-teman bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas. Bayangkan teman-teman nanti pengalaman dari adanya mengikuti volunteer ini, teman-teman bisa membawa pulang kembali inovasi dan kreativitas yang sudah teman-teman lakukan di WRIBO nanti, dan bisa membangun sebuah inovasi baru di daerah teman-teman masing-masing. Dan yang kedua, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan kita mengikuti kegiatan sosial, ini juga dapat membantu masyarakat setempat yang kita kunjungi untuk bisa seperti saya sampaikan tadi, untuk bisa memunculkan sebuah inovasi dan kreativitas yang menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dan yang ketiga, mempercepat perubahan sosial. Nah, saat ini kan masih banyak nih masalah-masalah masyarakat yang mungkin perbedaan pola pikir dan sumber daya manusia yang juga masih kurang. Nah, dengan adanya teman-teman mengikuti kegiatan sosial atau volunteer di salah satunya di YATC ini, bisa mempercepat perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini sangat berguna bagi daerah-daerah yang teman-teman kunjungi dan juga teman-teman melakukan kegiatan sosial di situ. Nah, saya juga selama ini sudah menjalankan beberapa program yang berfokus kepada sistem CBT atau saya berfokus kepada memberikan pemahaman sadar wisata dan digital untuk keberlangsungan sebuah pariwisata yang ada di daerah saya sendiri. Dan seperti tadi saya sudah jelaskan, saya mendirikan sebuah komunitas pariwisata dan juga pendidikan inklusi untuk bisa mengedukasi anak-anak muda, khususnya mungkin anak-anak disabilitas, bahwa mereka tidak mempunyai hak yang sama dengan kita untuk bisa mengetahui tentang banyak hal termasuk pariwisata. Dan
ini juga saya ada mengikuti kegiatan Sahu Gampung, ini program tahunan dari Ikatan Duta Wisata atau Agamindong Kota Banda Aceh untuk bisa memberikan kelas-kelas terbaik seperti bahasa Inggris, pariwisata, ekonomi kreatif kepada anak-anak desa wisata yang sedang aktif atau berkembang di daerah saya. Berikutnya. Nah, berikut adalah sebuah penjelasan dari saya yang mungkin sedikit kurangnya bisa sedikit memberikan sebuah pemahaman untuk teman-teman terkait kurang lebih basic tentang pariwisata, perkembangannya, peluang dan tantangan yang bakal teman-teman hadapi, dan manfaat dari kegiatan sosial. Kiranya kalau memang nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Baik, terima kasih Kak Reza atas pemaparan materinya. Sangat menarik sekali ya teman-teman, sangat menyeluruh, konkret, lengkap juga ya. Ternyata juga saya baru tahu ternyata pariwisata, wisata itu ternyata beda ya istilahnya. Apalagi juga benar kata Kak Reza, dari tempo dulu hingga kini tuh memang sudah terjadi kegeseran dalam hal baik dalam hal promosi, akomodasi ya. Mungkin izin ya Kak Reza, saya coba tarik kesimpulan sedikit. Ternyata pariwisata itu memang benar sekali sangat penting karena dampak nyatanya itu tadi seperti selain kita mempromosikan budaya setempat ya, juga menunjang perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Dan penting khususnya kita yang dalam hal ini kita sebagai volunteer itu meningkatkan inovasi dan kreativitas kita. Jadi ini kita nantinya akan ke Werebo ya, juga dengan terbantunya adanya kegiatan volunteer ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi setempat, dan tak lupa teman-teman kita bisa menjalankan pengembangan pariwisata ini dengan berbasis di community based tourism atau pemahaman sadar masyarakat akan pentingnya pariwisata atau pengembangan digitalnya untuk mempromosikan daerah pariwisata tersebut. Baik, ini kita lanjut saja ya ke sesi tanya jawab dari teman-teman. Kita buka 2 pertanyaan dulu. Ini bisa. Oke, ada Berto. Kak Berto silakan. Saya persilakan Kak Berto dulu ya. Setelah itu nanti ada Kak Ditya ya. Mungkin bisa sebut nama dan divisinya. Oke, selamat malam. Selamat malam juga buat Kak Reza. Nama aku Berto. Kedengaran ya suaraku ya Kak ya? Kedengaran Kak? Oke, kenalin Kak, aku Berto dari divisi Parekraf. Izin bertanya mengenai sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Itu kan konsep pariwisatanya yang dapat memberikan dampak jangka panjang ya Kak, baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini ataupun masa depan. Terus dampak positif lainnya juga bisa membantu untuk masyarakat lokal maupun wisatawan pengunjung. Nah, aku mau tanya Kak, apa sih yang menjadi tantangan dan solusi dari pemerintah dalam industri pariwisata untuk menuju sustainable tourism ini Kak? Itu dari aku Kak. Thank you. Berikut dari pertanyaan Kak Berto ya, dari Kak Reza, apakah langsung dijawab dulu? Boleh, ya, kayaknya langsung saya jawab. Oke, teman-teman. Nah, jadi tadi tantangan atau solusi apa dari upaya pemerintah dan juga pelaku pariwisata untuk keberlangsungan Sustainable Development Goals. Benar pertanyaannya? Iya, benar Kak. Oke. Nah, jadi Sustainable Development Goals ini kan sebenarnya salah satu program dunia atau mungkin negara